Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Nurul, absen 33 kelas 9G. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teks laporan percobaan yang berjudul Jembatan Poton sebagai penerapan hukum Archimedes yang sudah saya buat. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisikan paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari suatu percobaan. Secara umum biasa dipakai untuk melaporkan hasil percobaan, laporan praktikum, dan karya ilmiah. Selanjutnya, tujuan dari teks laporan percobaan itu sendiri adalah untuk memberi informasi kepada para pembaca mengenai hasil percobaan. Selanjutnya, ada struktur isi dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan, yang berisikan tujuan dibuatnya laporan percobaan itu. Dalam teks yang sudah saya buat ada tujuannya, yaitu ilustrasi pembuatan jembatan Poton dari botol plastik dan kardus bekas dilakukan untuk pembuktian hukum Archimedes dalam kehidupan sehari. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yaitu teori-teori atau latar belakang mengenai topik yang dibahas dalam teks laporan percobaan itu. Kajian teori yang saya buat dalam teks ini yaitu sebelumnya di kelas 8 kita pernah mempelajari tentang apa itu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya yang disebut gaya apung atau gaya ke atas, sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Salah satu contoh penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yaitu jembatan Poton. Jembatan Poton adalah jembatan yang terbuat dari susunan drum-drum kosong. Drum-drum disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum-drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak masuk. Jembatan Poton sering kita temui di daerah pelabuhan. Struktur isi yang ketiga adalah alat dan bahan, yang merupakan peralatan dan bahan-bahan yang akan kita perlukan selama percobaan. Nah, dalam teks di sini saya menuliskan 6 alat dan bahannya itu botol plastik 3 botol, potongan kardus, selotip, gunting, ember, dan air. Struktur isi yang selanjutnya adalah prosedur atau langkah-langkah yang berisikan gambaran semua hal yang kita lakukan secara berurutan selama percobaan. Di sini juga saya menambahkan fotonya agar lebih jelas dilihat. Langkah-langkah pembuatan yang sudah saya buat dalam teks tersebut adalah siapkan alat dan bahan, satukan 3 botol menggunakan selotip, lalu tempelkan potongan kardus di atas botol tadi menggunakan selotip, siapkan air di dalam ember secukupnya, dan masukkan ilustrasi jembatan Poton yang sudah dibuat ke dalam ember. Rapatkan ilustrasi jembatan Poton ke sisi ember agar tidak bergerak. Saya menggunakan selotip untuk merapatkannya. Untuk objek yang saya gunakan sebagai orang yang menaiki jembatan Poton, saya menggunakan mangkok kecil yang diisi air. Kemudian naikkan orang itu ke atas jembatan Poton. Akhirnya, ilustrasi jembatan Poton sudah. Isi yang selanjutnya adalah hasil percobaan yang berisi hasil yang kita amati selama percobaan tersebut. Dalam teks yang sudah saya buat, ada hasil percobaannya yaitu ilustrasi jembatan Poton yang saya buat mengapung dalam air. Hal ini terjadi karena massa berat botol kosong lebih ringan daripada massa jenis zat cair, sehingga jembatan Poton menerapkan gaya apung. Struktur isi selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan hasil percobaan, tetapi lebih dikaitkan dengan teori-teori topik teks laporan tersebut. Pembahasan dalam teks yang saya buat adalah, dalam percobaan ini saya berhasil membuktikan bahwa adanya gaya apung dalam air. Akibat adanya gaya apung, berat benda di dalam zat cair akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam zat cair akan lebih ringan daripada benda yang diangkat di darat. Jika ada benda lain yang dimasukkan ke dalam zat cair melayang, itu artinya massa jenis zat cair dan massa jenis bendanya sama. Jika benda yang dimasukkan tenggelam, artinya massa jenis bendanya lebih berat dibandingkan massa jenis zat cair. Struktur isi yang terakhir adalah kesimpulan, yang berisikan simpulan dari penulis mengenai hasil percobaan yang sudah dibuat, berhubungan dengan tujuan dan hasil percobaan itu sendiri. Kesimpulan yang sudah saya buat dalam teks ini yaitu, berdasarkan percobaan yang sudah saya lakukan, yaitu pembuatan ilustrasi jembatan Poton sebagai pembuktian hukum Archimedes, dapat disimpulkan bahwa hukum Archimedes itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari, kita sering menerapkan hukum Archimedes. Contoh lainnya adalah teknologi perkapalan, balon udara, dan yang lainnya. Nah, struktur isi teks laporan percobaan sudah beres. Sekarang saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ada istilah ilmiah, yaitu kata ilmiah yang berhubungan dengan topik. Dalam teks yang sudah saya buat, ditandai dengan warna merah. Contohnya adalah hukum Archimedes, zat cair, gaya apung,
dan masa jenisnya adalah kata kerja tindakan, yaitu kata yang menunjukkan suatu tindakan yang berimbuhan me dan kan. Dalam teks di sini saya menandainya dengan warna hijau. Contohnya yaitu menggunakan, merapatkan, membuktikan, dan menerapkan. Contoh lainnya adalah memakan, membacakan, menggoyangkan, dan lainnya. Selanjutnya adalah kata pendefinisian, yaitu kata yang menunjukkan suatu definisi. Dalam teks yang saya buat, saya menandakannya dengan warna biru. Nah, contohnya yaitu dan adalah. Kebahasaan yang terakhir yaitu konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menjelaskan sebab akibat. Dalam teks yang saya buat ditandai dengan warna oranye. Contohnya adalah karena, sehingga, dan agar. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.